Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah kita membahas NumPy, SciPy, dan lainnya, kita akan membahas tentang Pandas. Pandas merupakan modul yang digunakan untuk biasanya mengolah data frame. Oke, kita panggil dulu modulnya sama seperti bagaimana kita memanggil modul lainnya di dalam Python. Setidaknya ada dua struktur data tipenya di Pandas sendiri, yaitu series dan data frame. Bedanya di mana sih? Kalau series sebenarnya hanya terdiri, kalau kita lihat nanti, hanya terdiri satu kolom, sedangkan data frame berisi itu kayak matrix, jadi kan memiliki baris dan kolom. Ada baris, ada kolom. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mencontohkan. Untuk series dapat dilihat pada contoh berikut ini. Outputnya kita bisa lihat. Sedangkan data frame seperti ini. Kita juga dapat memberikan label pada kolom atau cara lainnya agar lebih elegan, kalian dapat melakukannya sebagai berikut. Di sini saya akan membuat dictionary. Agar tidak lupa pembahasan yang lalu, di sini saya akan mencoba mengenerate nilai dengan ukuran matriks 10x10. Untuk menampilkan 5 data awal, kita dapat menggunakan perintah head. Secara default sebenarnya ini kita mengambil 5 indeks terawal. Jika kita ganti 3, maka akan menampilkan 3 indeks terawal. Jika ingin menampilkan 5 indeks terakhir, kita ganti saja head dengan tail. Kita juga dapat mengubah-ubah parameter di dalam tanda kurungnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengambil atau menseleksi data dari sebuah data frame. Secara sederhana, jika kita ingin mengambil nilai di dalam suatu kolom, katakanlah kolom A, caranya
Atau jika ingin mengambil 2 kolom atau lebih, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengambil atau menseleksi baris tertentu dan kolom tertentu? Misal, maka kita akan menemukan error. Solusinya, kita dapat menggunakan lock atau iLock. Contoh, di sini lock berfungsi untuk menseleksi jika atributnya berlabel. Contohnya seperti ada label A dan label F. Jika kita menggunakan iLock, ini mirip sebenarnya cara seleksinya dengan NumPy. Jadi kita menseleksi data berdasarkan indeks ke berapa atau kolom ke berapa. Contoh, atau mengambil semua baris dan semua kolom, atau mengambil semua baris namun hanya 2 kolom di awal, dan seterusnya. Kalian dapat melakukan manipulasinya. Karena Pandas berbasis data frame, Pandas memiliki kemudahan untuk melakukan proses perhitungan statistik secara sederhana. Contoh, di sini saya akan melakukan penjumlahan. Secara default adalah menjumlahkan nilai indeks dari awal sampai akhir pada masing-masing kolom. Di sini 44 merupakan penjumlahan angka-angka yang ada pada kolom A, dan seterusnya sama untuk kolom yang lain. Jadi kalau kita lihat aksesnya ada yang berdasarkan indeks atau kolom. Jadi kalau berdasarkan indeks, aksesnya sama dengan 0. Kita menjumlahkan secara vertikal. Namun jika aksesnya kolom, aksesnya sama dengan 1, kita menjumlahkan secara horizontal. Oke. Kita juga dapat melakukan operasi lainnya seperti rata-rata, min-max, count, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, lihat pada keterangan gambar berikut. Bagaimana jika ada data yang isinya none atau kosong? Katakanlah kita memiliki data kemudian kita akan isi dengan nilai rata-rata dari setiap kolom. Kemudian none tersebut akan kita isi dengan nilai rata-rata dari setiap kolom. Kalian dapat lihat hasilnya. Jika kita ingin menghapus atau tidak ingin menggunakan data yang bersinan, kita dapat mendrop data yang bersinan. Nah, di sini ada 2 pendekatan. Kalian dapat hapus data jika ada beberapa none atau yang kosong, atau semuanya all
yang berarti jika baris tersebut semuanya none, maka dihapus. Jika ada saja satu baris yang berisi tidak none, maka itu tidak dihapus. Oke, selanjutnya kita akan memanipulasi data frame. Di sini yang pertama adalah merge. Merge sendiri sebenarnya mirip fungsinya dengan proses query, proses join, namun dalam bentuk sederhana. Katakanlah jika ada dua tabel atau data frame, katakanlah saya memiliki tabel bernama left dan tabel right. Sekarang kita coba merge-kan. Di sini kita bisa lihat angka 2 merupakan irisan dari kedua tabel atau data frame tersebut. Sekarang yang inner itu kita outerkan, artinya full join. Maka hasilnya seperti ini. Selain merge, ada juga concat. Katakanlah saya memiliki matriks A dengan ukuran 5x5 yang isinya random dari angka 1 sampai 10. Selanjutnya matriks B dengan ukuran 5x5. Untuk concat sendiri, defaultnya adalah outer. Hasil dari concat matriks A dan B seperti ini. Nah, bagian bawah adalah matriks B dan bagian atas matriks A. Kalau kita ingin mengconcat secara horizontal, maka tinggal ganti saja aksisnya menjadi 1, karena secara default aksisnya sama dengan 0.
Untuk mengatur penomoran indeks, kita dapat melakukan dengan mereset indeks. Terkadang data frame kita butuh untuk mempivot seperti fungsi di Excel. Proses pivoting di Pandas cukup sederhana dan lebih fleksibel. Contoh di sini saya akan membuat 12 row atau baris pada data frame. Proses pivot table dapat dilakukan dengan memanggil fungsi pivot. Di sini saya akan memberikan values pada data frame yang berasal dari kolom D. Dan indeksnya hanya kolom A. Jika indeksnya saya jadikan A dan B, seperti ini. Di sini juga kita dapat memanipulasi dengan menambahkan kolom. Contoh, karena kolom C isinya angka, hasilnya akan panjang seperti ini. Namun jika kolomnya terhadap kolom B, misal, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita tadi memanipulasi data frame, kita akan mencoba membuat grafik pada Pandas. Katakanlah kita memiliki data time series. Di sini saya akan membuat variabel waktu yang berisi 100 data. Saya mulai saja dari tahun 2012 dan mengenerate-nya 100 hari ke depan. Di sini saya akan menggunakan komen ini untuk memunculkan hasil plot pada Jupyter Notebook. Maka hasil plotnya seperti ini.
Kita juga dapat menambahkan operasi statistik sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Contoh di sini saya melakukan operasi kumulatif. Maka hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.